guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guruku tercinta. Selamat pagi semuanya. Bagus. Bagaimana kabarnya? Biar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat, ayo. Tepuk semangat. Wah, semangat sekali. Biar lebih semangat lagi, ayo kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo, 1, 2, 3 ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita lebih dulu berdoa. Ayo, siapa yang memimpin doa? Ayo Prima, mulai sebelum kita belajar. Amin. Jadi hari ini aku mau nanya, ada yang absen? Ada yang sakit? Berarti datang semua kan? Mantap. Jangan absen-absen ya, datang terus ke sekolah. Nah, jadi hari ini kita akan belajar matematika. Nah, mengenai nilai mata uang. Terlebih dahulu di sini kita akan mempelajari tentang nilai mata uang, yang dimana tujuannya yang pertama supaya kalian mengetahui jenis dan nilai-nilai mata uang. Yang kedua, kalian mengetahui jumlah besarnya nilai mata uang dengan mata uang yang lainnya disamakan dia uang 1.000 dengan uang 1.000 koin gitu. Dan juga kalian mengetahui bagaimana cara menggunakan uang. Nah, jadi di sini Ibu mau bertanya, semuanya tahu uang kan? Tahu. Karena semuanya kalian pasti punya uang jajan. Uang jajannya berapa? Berapa Febri? 5.000. Berapa Prima uang jajannya? 2.000. Kalau Fikri? 5? Jangan bilang goceng, tetapi 5.000. Jangan dibilang goceng Bu, gopek Bu, tidak boleh seperti itu ya. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan ini apa? Uang. Nah, lihat di sini jenis-jenis uang kita itu ada 2. Yang pertama uang kertas dan yang kedua uang koin. Uang apa? Koin. Uang apa ini? Yang ini? Koin. Bagus. Nah, yang pertama yang warna, yang kita akan lebih dulu yang lebih kecil. Nah, yang lebih kecil, nilainya yang lebih kecil ini uang berapa? Pasti tahu uang berapa ini? 500 rupiah. Yang kedua, uang berapa ini? 1.000. Karena boleh coba 3. Yang kedua, uang berapa ini? 2.000. Dan yang ke ini, selanjutnya ini uang berapa? 5.000.
berarti semuanya pada tahu. Tetapi kalau ibu bertanya, kalau cara penukaran uang paham? Coba kalau uang 1.000 ini ditukar menjadi uang gopek, uang 500 rupiah, berapa kamu dapat? 2, pandai. Kalau misalnya uang 2.000 kita tukar lagi dengan uang 500 rupiah, dapat berapa? 4, pandai. Nah, itu kalau gopean. Bagaimana karena masih uang 1.000 dan 2.000. Bagaimana kalau kita tukarkan uang 500 ini dengan 100.000? Ada yang tahu? Tidak? Nah, berapa kira? 50.000. Salah, banyak sekali. Nah, jadi uang yang nilainya banyak ini bisa kita tukar menjadi nilai mata uang yang lain. Misalnya uang 5.000-an. Kalau kita tukar uang 100.000 dengan uang 5.000-an, dapat berapa uang 5.000-an? Ayo, berapa? Kalau uang 5.000-annya 2 berarti 10.000. Kalau misalnya jadinya kalau 2 10.000. Kalau 4 dapat 20.000. Terus kalau 6 berapa? Kalau 6 uang 5.000-an berarti 30.000. Kalau 8 40.000. Kalau 10 50.000. Nah, kalau 100.000 berarti uang 5.000-annya berapa? Berapa? 20 karena kalau 50 kalau misalnya tadi 10 uang 5.000-an kan 50.000 ditambah lagi 20 berarti 100.000. Ingat dia ya. Nah, sekali lagi mengenai tentang kembalian uang. Nah, kalian ada uang berapa ini? 10.000. Terus kalian mau membeli jajan. Jajannya biasanya harganya berapa? 2.000. Ah, kalian beli jajanan yang harga 2.000. Belinya 2 jajan. Jadi berapa total harga jajan? 1.000. Beli 2? Jajannya 1 harganya 2.000. Kalau beli 2 4.000. Kakinya? Jadi kalau uang kalian 10.000 dikembalikan berapa? 6.000. Pintar. Kalau misalnya harga jajannya satunya harga 5.000, kembaliannya berapa? 5.000. Nah, berarti semuanya sudah paham? Nah, kalau sudah paham berarti kalian nanti tidak bisa ditipu-tipuin kalau beli jajan. Nah, oke, jadi aku akan kasih tugas kepada kalian. Kerjakan soal di papan tulis. Oke, sebelum ibu kasih soal, ibu buat lagi di sini ya. Contoh soalnya ya. Ini contoh soal. 5 uang 50 ya misalnya. 2 lembar uang 20.000. Nah, sama dengan titik-titik lembar uang 10.000. Nah, jadi cara menjawabnya itu uang pertama berapa? 20.000. Uang 20.000-nya berapa lembar?
Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Oh, lemas sekali. Masih pagi. Ayo untuk membangkitkan semangat kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Kan gitu kan semua. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, lebih dulu kita berdoa. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Oh, si Mora, ayo mimpin. Baik. Di sini ibu mau bertanya dulu, mau ngabsen dulu. Ada yang tidak sekolah? Oh, ada. Berapa orang? Siapa itu? Kenapa dia tidak datang? Dia pergi, Bu. Pergi. Oh, yang sakit ada? Berarti cuma Yesri ya. Besok-besok jangan absen ya, harus datang selalu setiap hari. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam, mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apa itu makhluk hidup? Hewan, manusia. Bagus, itu namanya makhluk hidup. Nah, sebelumnya ibu akan menjelaskan tujuan dan manfaat kita mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, di mana kalian mengetahui apa saja itu ciri-ciri makhluk hidup, dan kalian juga bisa mengetahui jenis-jenis makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Ada dua jenis kan, ada makhluk hidup dan ada makhluk tidak hidup. Nah, jadi apa tadi contoh makhluk hidup? Yang pertama itu apa? Manusia. Yang kedua, hewan. Yang ketiga, tumbuhan. Nah, kenapa yang tiga ini dikatakan makhluk hidup? Ada yang tahu? Karena Nah, kenapa? Jadi kita di sini harus mengetahui ciri-ciri makhluk hidup agar kita tahu apa saja itu jenis-jenis makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama itu adalah satu, bernafas. Nah, yang kedua, bergerak. Yang ketiga, tumbuh. Nah, yang keempat, berkembang biak. Berkembang biak. Nah, inilah dia ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apa aja tadi yang pertama? Bernafas, bergerak, tumbuh. apa yang keempat? Berkembang biak. Nah, coba lagi Kak, ambil coba salah satu tumbuhan, karena tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup. Ayo, yang kecil aja Radika. Bisa Radika? Nah, di sini dia iya Pak. Nah, coba kita letakkan di sini. Ini adalah tumbuhan. Kenapa dia salah satu jenis makhluk hidup? Ada yang tahu? Karena dia ada kembangnya. Bagus. Yang keduanya, karena dia apa lagi? Tumbuh. Bagus jadi apa lagi? Karena dia berkembangnya. Udah tadi. Nah, ada lagi. Karena dia memerlukan makanan. Memerlukan makanan untuk tumbuh. Nah, kalau tumbuhan memerlukan makanan tidak? Memerlukan untuk tumbuh. Dan lagi tumbuh. Kenapa? Dia yang berasalnya dari apa? Tunas yang kecil. Kan dia lama-lama tumbuh menjadi besar. Itulah kenapa tumbuhan dikatakan sebagai makhluk hidup.
juga makhluk hidup. Begitu juga dengan hewan. Hewan itu melahirkan, berkembang biak. Dengan cara apa yang pertama? Kalau hewan berkembang biaknya dengan cara apa? Yang pertama bertelur. Yang kedua melahirkan. Contoh hewan yang bertelur apa aja? Ayam. Apalagi? 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 Nah, semuanya itu hewan-hewan yang bertelur. Kalau hewan yang melahirkan, Anjing. apalagi? Apalagi? Kucing. Bagus. Nah, itu dia jenis-jenis hewan yang bertelur dan melahirkan. Itulah dia. Karena kenapa juga hewan merupakan salah satu makhluk hidup? Karena juga dia memerlukan makanan, dia perlu bernafas, dia perlu bergerak, sehingga dia bisa berpindah tempat. Yang tadinya dia akan hidupnya di sebelah sana, dia pindah lagi seperti burung. Kayak penguin itu dia juga berpindah tempat. Dia berenang ke suatu tempat, ke daerah lain, misalnya walaupun sangat jauh. Nah, kalau tadi itu mengenai makhluk hidup. Kalau yang kedua tadi makhluk tidak hidup. Apa contohnya coba? Makhluk tidak hidup. Berarti dia benda mati. Benda mati dia karena dia tidak hidup. Apa aja contohnya? Meja, apalagi? Kursi, apalagi? Apalagi? Bagus, itu semuanya makhluk tidak hidup. Kenapa dia dikatakan tidak hidup? Karena dia tidak memiliki ciri-ciri dari makhluk hidup. Meja, bernafas tidak? Bergerak tidak? Tumbuh tidak? Berkembang biak? Memerlukan makanan? Nah, itulah kenapa dia dikatakan sebagai makhluk tidak hidup. Sudah paham? Sudah. Jadi ingat dia ya, tadi ada makhluk hidup dan tidak hidup. Baik, sekarang itu akan memberi kalian tugas. Nah, tugasnya adalah tuliskan 5 jenis makhluk hidup beserta ciri-cirinya dan 5 makhluk tidak hidup. Sudah paham? Jadi berapa tadi tugasnya? 5 makhluk hidup, 5 jenis sudah hidup. Sudah paham kan sama tugasnya? Sekarang dikerjakan. Kerjakannya secara berkelompok. Jadi kelompoknya 1 meja 1 kelompok, 1 meja 1 kelompok. Sudah? Kalau misalnya kayak Arga, karena dia tidak mempunyai teman, Arga mengerjakan sendiri atau bergabung dengan orang lainnya saja. Oke Arga? Baik, ibu akan nanti masuk lagi untuk memeriksanya. Jadi ibu mau ke kelas 2 kembali. Jangan ribut ya, kerjakan. Oke? Mantap? Mantap Bu. Baik. Bagaimana? Sudah selesai tugas yang ibu berikan? Sudah. Coba lihat. Mana bintang? Limpahkan di sini ke ibu lihat. Bagus, sudah selesai. Mana? Sudah selesai. Mana Kaido? Mana? Bagus. Sudah selesai juga ini. Sudah selesai. Sudah selesai. Bagus, semuanya sudah selesai. Nah, jadi ibu akan menanyakan hasil jawaban yang kalian buat ke depan. Ayo, siapa yang pertama? Ambil. Oh, Brendo, silahkan ke depan bawa jawabannya. Nah, tidak apa kalau mau menjawab bukan tulis juga. Ayo ke depan. Tadi mau ke depan. Ayo ambil saja. Oh, Tasya, kenapa pada malu-malu? Ayo ke depan. Baca 1. Baca soal dan jawabannya. Cepat. 5 lembar uang 10.000, 1 lembar uang 50.000. yang kuat boleh. Berarti apa katanya tadi? 5 lembar uang 10.000 sama dengan berapa? 1 lembar
jangan lagi bingung menukar uang. Dan kalau beli jajan tidak salah menerima kembalian. Nah, baik. Jadi kita dapat simpulkan pelajaran kita hari ini, di mana yang pertama apa? Nilai jenis mata uang terbagi menjadi dua. Yang pertama uang apa? Uang kertas. Kedua Uang receh. uang logam atau uang koin. Apa coba pertama? Uang. Kertas. Yang kedua uang logam atau uang koin. Dan kalian juga dapat menukarkan uang. Sudah paham menukarkan uang yang dari nominalnya 100, misalnya 100.000 ditukarkan ke nominal lain. Sekarang sudah paham? Sudah, Bu. Jadi tugasnya di rumah, nah tugasnya di rumah kalian gambar uang kertas sudah, dan juga dibuat di sampingnya menjadi uang koin. Digambar uang koinnya juga, gambar uang kertas dan uang koin. Sudah? Uang koin ada uang berapa saja? Uang 100 perak, uang 500 rupiah, uang 200 rupiah, dan uang 1.000 rupiah. Jadi yang keempat-empatnya digambar ya. Kalau uang yang kertas apa aja? Uang 1.000 rupiah, uang 2.000 rupiah, uang 5.000, uang 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Tugasnya sudah paham? Dikerjakan di rumah, jangan tidak dikerjakan. Oke, sudah paham? Baik. Susun boleh ditutup bukunya dan istirahat. Dan boleh istirahat ya. Selamat siang semuanya. Bagaimana? Sudah selesai kan? Sudah saya berikan? Perlihatkan. Ibu melihat sudah saya berikan. Bagus, sudah selesai. Sudah selesai. Oh, mana buku tulisnya Mora? Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Bagus, semuanya sudah selesai. Oke. Baik, ada yang mau ke depan membacakan jawabannya? Aku coba Mora. Mora gantian, nanti kamu makhluk yang tidak hidupnya. Coba bacakan makhluk hidup yang kamu tuliskan. Kambing, Terus, ayam, terus, yang tumbuhannya, bunga mawar, terus, bunga matahari, terus, bunga tulisannya nggak kelihatan ya? Oh, itu bunga kaktus. Tulisan sendiri tidak tahu. Nah, dari yang kelima yang kamu tuliskan tadi ada hewan. Coba sebutkan ciri-ciri hewan yang kamu tuliskan tadi. ayam bertelur, Terus, melahirkan. ayam bertelur atau melahirkan? Bertelur berarti cuma bertelur. Terus apa lagi? Punya makanan, perlu makanan. Terus apa lagi? Bergerak. Terus bernapas. Bagus. Itu adalah ciri-ciri makhluk hidup hewan. Nah, ayo lagi Kak, jawaban dari makhluk tidak hidup. Bacakan apa saja tadi yang kamu tuliskan itu. Meja, bangku, Iya, tempat pensil, iya. tas, Terus satu lagi. tempat minum. Bagus. Kenapa dia tidak makhluk hidup? Karena dia tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas, tidak bisa berkembang biak. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi semuanya sudah paham kan? Oh, benar Bu. Ayo kita bahas. Tadi jenis-jenis makhluk hidup ada apa saja? Hewan,
Ada jenis makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Nah, kalau ciri-ciri makhluk hidup tadi apa? Kesimpulannya dapat kita simpulkan bahwa tadi ada makhluk hidup dan tidak hidup. Yang dimana ciri-ciri makhluk hidup yang pertama apa tadi? Bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan. Nah, kalau ciri-ciri makhluk tidak hidup yaitu kebalikan dari ciri-ciri makhluk hidup, yaitu tidak bernafas, tidak bergerak, tidak tumbuh, tidak berkembang biak, dan tidak memerlukan makanan. Nah, sekarang semuanya sudah paham tentang makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup? sudah tumbuh. Sudah paham atau ada yang masih tidak paham? Semua sudah paham? Bagus, berarti kalau sudah paham dan kita tadi sudah menyimpulkan pelajaran kita hari ini, jadi Ibu akan memberi kalian tugas, di mana tugas kalian adalah di rumah tuliskan C5 ciri-ciri hewan. Tapi hewannya jangan cuma satu, misalnya kalau hewan bertelur semuanya jangan ya, yang bertelur, yang di darat, yang di air, seperti itu ya. 5 hewan, jenis hewan beserta ciri-cirinya. Udah paham dengan tugasnya? Berapa tadi tugasnya? Ada 5 hewan beserta ciri-cirinya. Baik, boleh bukunya ditutup karena kita sudah selesai. Karena sudah waktunya istirahat, kita tutup pelajarannya hari ini. Baik, jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita lebih dulu berdoa. Ayo Radika, pimpin doanya. Mari kita berdoa. Doa selesai. Amin. Nah, jadi semua